Lo gak mau tahu gue siapa? Lu Ming Yuan yang nyuruh lu kan? Itu ayah lo. Dia bukan ayah gua. Ayo bos, lo mau ketemu lo. Enggak. Bisa selamatin ibu lo. Tetap enggak. Ada perban. Ayo pergi. Masuk dulu. Enggak ada kasar. Tapi gue punya ini. Enggak ada kasar. Tapi aku punya ini. Gue apa lagi? Enggak suka. Ini bisa dipakai? Pasti bisa dong. Ini berguna banget. Aku obatin dulu ya. Nanti pulang, kita rawat yang benar. Kamu belum pernah lihat? Nggak segede ini. Oke deh, anggap itu pujian. Diam dulu. Halo, makasih ya. Santai. Kamu tahu, tempat ini punya keluargamu. Nona Siale, makan apa aja boleh, tapi jaga omonganmu. Tapi ini punya keluargaku. Bajingan ini nggak ada hubungannya. Lucien, jangan jahat gitu dong. Itu terlalu kasar. Wah, aku belum mulai loh. Semuanya, aku kenalin ya. Cowok ini anak pungut yang dipelihara ayahku dari luar. Jadi, ibumu nggak ngajarin. Jangan sentuh yang bukan punyamu. Bilang apa kamu? Aku bilang ibumu cuman... Hina ibuku sekali lagi. Kamu berani memukul aku? Lepas. Jangan sentuh, Chen. Lepasin dia. Dekat lagi, buat dia babak belur. Kau mendekat dan dia mati. Silakan, bunuh gua kalau berani. Ayo. Jangan. Maaf. Bilang ke ibu gua. Oke. Maaf. Gua salah ngomong ke lu dan ibu lu. Maaf. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Cukup. Tuan Lu, luka Anda penting, biar anak buah Anda. Bawa Anda pulang, dan obati lukanya. Ya Bang Chen, kesehatan dulu. Baik, lupa kabarin ini semua. Lo lukai Lucien. Lo udah pikir apa yang terjadi nanti? Siapapun hina ibu gua lawan sampai mati. Kayaknya lo sayang banget sama ibu lo. Cuman ada kita berdua. Dari kecil, dia hidup gua. Dan gua hidupnya. Cara, Lu Ming Yuan mau apa? Dari mana lo tahu gua mau sesuatu? Halo Pak Lu. Bilang. Kak Sia bilang ke gua. Lu bisa selamatkan ibu gua. Dia lagi kemo sekarang. Mahal banget. Lu panggil gua ke sini. Buat bayar, biar aku yang lakuin. Dan hal ini, entah kenapa, cuma aku yang bisa. Jadi, kamu mau aku gantiin lu, Chen, dan lakuin sesuatu yang bahaya. Kan? Betul. Aku nggak mau lu Chen ambil risiko. Tapi karena alasan tertentu, aku harus kirim anak kandungku sendiri. Jadi, kamu pilih yang terbaikku. Sebut hargamu. 1,2. Oke. Setengah dimukan. Sisanya setelah selesai. Deal. Kamu mau tanya ini apa dulu?
buat 1,2 juta. Emang penting ya? Berani juga. Itu darah dagingku. Kasih tahu tugasnya. Baik, bos. Nona Asia, apa tugasnya? Dari perkelahian tadi, lu kamu sobek lagi. Biar aku obati dulu. Biar aku aja. Hal kayak gini, harusnya kakakmu yang urus. Anak pinter, jangan gerak. Kakak yang urus. Aku lebih hati-hati dari kamu. Kamu berani juga ya? Aku suka cowok kayak kamu. Ayo lihat aja. Aku nggak keberatan. Nona Asia. Bahas kerjaan yuk. Buru-buru amat sih. Oh iya, anak kecil. Ini, mau simpan ini? Bukan seleraku. Cowok lain bakal mati-matian buat dapetin ini. Mereka bakal memohon. Tapi kalau kamu nggak mau, aku buang aja. Nona Asia, ayo bahas kerjaan. Aduh, ayolah. Dasar anak wedang kecil yang polos banget. Kamu ngapain sih? Nona Asia, kamu bilang aku polos kan? Hei kamu. Oke. Aku berhenti. Lepasin aku. Aku kasih tahu kerjaannya. Kayak gini. Oke. Kerjaannya, ambil barang dari klub Lansui. Barang apa? Bos asli klub Lansui. Token milik Zhao Er. Dan potong jarinya. Kamu mau aku lukai orang? Uang ini bisa selamatkan nyawa ibumu. Dokter. Gimana kondisi ibu saya? Kankernya menyebar lagi. Kemo aja. Udah nggak cukup lagi. Dia butuh operasi. Tolong jadwalkan segera. Biaya operasi sekitar 200 juta. Kalau ada efek samping, biayanya lebih mahal. Bisa sampai lebih dari 1 miliar. Dokter saya pasti cari uangnya. Bagus. Aku mau lakuin. Selamat datang VIP, silakan lewat sini. Klub Lansui, kayak spa ya. Paling gede di Tianjin. Tapi 3 lantai ke bawah, semua kasino. Bilang aja Piggy yang kirim. Masuk diam-diam ke kasino. Cari Zhao si kedua. Selamat datang, silakan lewat sini. Pak, ruang privat atau aula utama? Ruang privat ada pijat. Piggy yang kirim gua. Gua mau main di bawah. Oke, lewat sini, Pak. Bos, ini orang kiriman Piggy. Anjir, lu liatin apa? Ngapain lu melotot? Sialan razia terus nggak berhenti. Tianjin tempat busuk, buat gua. Tunggu. Bro, jangan salah paham. Lokasi ini kan, kita harus hati-hati. Ini juga buat keamanan lo. Oke. Orang pinter. Ayo, jalan. Siap bro, masuk aja. Gila, Selamat bersenang-senang bro. lumayan. Cewek ini He Jing. Dia orang dalam lo. Dia bakal bantu lo. Silakan duduk, Bos. Soal si kedua orangnya licik banget. Kalau lo mau ketemu dia,
lo harus habisin semua chip dulu. Terus ngutang ke kasino. Nanti orang mereka bakal seret lo ke ruang utang. Di situ lo bakal ketemu dia. Tukar 50.000 dulu. Sebentar, Pak. Cuma 50.000 chip. Berani duduk di meja kita. Dasar miskin. Taruhan minimum di sini 1.000. Blind 2, raise 5. Mau main apa dengan uang receh itu? Cuma anjing yang merendahkan orang. Mau taruhan, gua pakai 50.000 ini. Habisin kalian semua. Masih muda, udah sombong. Coba aja kalau berani. Enggak. Coba nggak menghabisin uang recehmu. Lo emang nggak tahu diri. Setuju? Hey, belanja 1.000. Gua kawan 1.000. Oh, tadi ngomong gede banget. Kirain bakal taruh lebih banyak. Hey, belanja 10. Bisa jadi kayak pemula banget. Emang bisa main dia? Fold. Oke. Fold 10.000. Lain 10 lagi. Lo nggak buka? Enggak. Gua tunjukin. Tujuh ya? Kartu jelek banget. Lu punya apa? Pasti ngalahin punya lu. Gak tahu, baru sampai kasino. Apapun yang terjadi, gua harus menang. Rasain dulu kemenangan. Maaf, gue menang. Sial banget. Oke, bocah. Ronde depan. Ronde depan. Lu habis. Wah, kalah dua-duanya. Hoki gua gila hari ini. Bayar, bayar. 789. Seri, gua menang. Puas, kartu gua paling bagus. Jack Queen King, straight flush. 3 king, bayar. 3 of a kind, bayar. Bayar, bayar. Sialah. Satu lagi, gua nggak terima. Ayo, bagi lagi. Ini cewek, gua hoki banget hari ini. Semua gara-gara lu. Nih buat lu, ambil. Makasih, Bos. Sial banget. Gua nggak percaya. Masa hoki gua jelek terus? Lagi pasang taruhan. Hei bocah. Tangan ini. Gua main juga. Bukannya lo baru menang banyak dari kita. All in, berani. Akhirnya berani juga. Percaya diri itu segalanya. Lu all in, Kenapa enggak? Kan udah gua bilang, gua pasti menang. Sepasang joker. Hei bocah. Masih main? Nggak ada duit, pergi. Jangan buang waktu kita. Big head, lu bilang apa? Lihat apa lu? pergi. Ambilin chip lagi. Siap, Bos. Tunggu dulu. Manager, Nanti gua kasih tahu dia. Kartunya udah mentok limitnya. Suruh dia tanda tangan. Kita dapat bunga lebih. Gimana? beres. Sayang, jangan nangis. Ayo lanjut main. Cepat. Bos, kartu Anda ini nggak tahu kenapa. Udah penuh. Apa? Mau tanda tangan kredit? Tanda tangan? Bunga tinggi kan? Kita nggak cuma kasih pinjaman di sini. Kita ada dana talangan. Bayar potongan aja kalau menang.
2 jam tanpa bunga. Serius beneran? Beneran dong, bos. Jam mau pergi bentar lagi. Harus cepat. Aku bawa cek palsu. Nanti kamu butuh ini. Siap, Kak. Khusus buat kamu, aku tanda tangan ini. Lewat sini. Hei, botak, awas kau ya. Bos, sebentar dong. Bos cowok ini menjijikan banget. Selalu godain aku. Gimana kalau kita kerja sama soal ini? Biarin dia rayu. Alihkan dia biar tanda tangan gede. Oke kan? Boleh. Kalau kamu bisa bikin dia tanda tangan 1 juta, aku kasih 2 poin lagi. Makasih, bos. Hey bro, udah datang buat main. Kenapa nggak yang gede sekalian? Ayo kita seru-seruan beneran. Gimana kalau kamu dapat kartu bagus? Tapi nggak ada duit. Cuma bisa liatin lepas, sayang banget. Bro, tanda tangan gede. Habis-habisan. Ayo bro, tanda tangan yang gede. Senang-senang dulu. Gimana cara tandanya? Tinggal kasih deposit aja. Oke. Cek boleh kan? Ya boleh dong. Tapi hei cewek, gua tahu lu punya target yang harus dicapai. Lu harus kasih gua sesuatu. Kenapa gua harus bantu penjualan lu? Bos lagi nonton tuh. Kau macam gua beneran. Dia nggak percaya. Dasar nakal banget kamu. Deal. Isi nominal berapa aja di bawah 1 juta? Bro main dulu sana. Gua suruh dia bawa chip ke lu. Sayang, jangan bikin gua nunggu lama ya. Kartu sampah banget. Ayo lagi. Sini. Mak setelah dicek, ceknya palsu. Palsu. Iya palsu. Dia mau nipu kita. Hey bro, ikut gua. Gila ya. Gua sibuk. Pergi. Ayo. Apa-apaan sih? Bawa dia. Lepasin gua. Nah semuanya. Dia curang. Ini aturan kita. Bukan urusan kalian. Lanjut main semuanya. Terus aja. Mau apa lu? Ada apa ini? Nanti lu tahu. Hey bos. Coba gua lihat. Siapa yang berani bikin rusuh di wilayah Cao? Ngomong. Siapa yang suruh lu bikin onar di tempat gua? Jangan sakiti bos gua. Diam di tempat. Ambil barang itu sekarang. Heceng, berani khianatin gua jalan? Jangan gerak. Hei, gua nggak pernah ganggu lu kan? Enggak. Gua cuma dibayar buat kerja ini. Siapa yang nyuruh lu? Nggak bisa bilang. Kalau lu mau hidup, Suruh anak buah lu mundur. gua nggak sampai sejauh ini. Karena gua penakut. Oh, gua tahu. Lo nggak takut mati. Tapi gua nggak punya apa-apa lagi. Lu nggak mau kita berdua mati? Usir mereka.
Gua nggak peduli kalau mati. Tapi kalau lo mati, Mobil, rumah, cewek lo, semua jadi punya orang lain. lu nggak mau tukar nyawa sama gua. Usir mereka sekarang. Pergi. Lo mau? Lihat gua mati beneran. Minggir. Mundur. Kalian semua mundur. Hei, nak. Kita udah di luar. Kamu aman. Lepasin aku dong. Nah, Kalau udah bener-bener aman, aku lepasin kamu. oke. Ambil mobil. Ketemu di gang. Siap. Aku tunggu di gang. Jaga diri. Hati-hati. Bus, nggak apa-apa. Hajar dia. Rebut cincinnya dari dia. Hajar dia. Kalian cari di depan. Siap. Yang lain, ikut gua. Dia di sini. Hei bocah, kasih ke gua. Gua biarin lu hidup. Ini cuma ibu gua. Enggak pernah ada yang gue yang. Oh, bunuh dia. Ayo maju. Maju kalau berani. Harus cepat ambil jarinya. Kalau enggak nanti busuk dan enggak bisa disambung. Bocah sialan. Gua kasih lu kesempatan terakhir. Kasih baik-baik ke gua. Mungkin gua bakal lepasin lu. Udah gua bilang kan, ini nyawa ibu gua di sini. Enggak ada yang boleh ambil. Sok jagoan ya lu. Lo, hajar dia. Siapa yang dapat barang bos? Dapat 100 juta. Murah banget. Kamu tuh. Itu kakak Tata. Kak, ini cip kamu. Gua main dulu. Hei anak muda, mau taruhan berdua aja? Boleh. Gimana mainnya? Simple. Kartu lebih tinggi menang. Kedengarannya adil. Tapi taruhanmu apa? Kalau gua menang, lu bayar 200.000. Kalau gua kalah, gua kerja buat lu. Gua orang lu. Lu bercanda kan? Emang hidup lu berharga berapa sih? Deal? Oke. Deal. Kok bisa gini? Punya lo. Senang banget gue hari ini.
69 aja nggak bisa kalah. 200.000. Makasih. Ini gua, biar gua urus dia dulu. Berhenti kejar. Lukamu parah. Harus diobati sekarang. Ayo pergi. Aku baik-baik. Ada yang lebih penting. Aku masih harus. Bangun. Kamu sadar? Ini di mana? Rumah sakit. Waktu aku nemuin kamu kemarin, kamu udah pingsan. Aku sama pria itu bawa kamu ke sini. Pria itu. Dia kemana? Setelah kamu sampai sini, dia pergi. Mas hitam itu. Bukan keluarga jauh. Bukan itu. Tenang aja, kita dikirim. Terus, operasi ibumu lancar. Berhasil. Nona, hei. Makasih ya dia. Aku juga harus makasih. Tanpa kamu, aku nggak bisa. Jenny, kamu kenapa sih? Aku baik. Xiao Wei. Ibuku gimana? Operasinya lancar. Ibumu lagi tidur sekarang. Cuma itu. Dengan apa? Tadi tuh, ada wanita datang, dia ribut sama ibumu. Bajunya mewah banget. Ada pengawal juga. Dia juga bilang, nyuruh ibumu buat jauhi suaminya. Dia juga pukul ibumu. Namanya Wang Zhen. Istrinya Lu Mingyuan. Kayaknya sih iya. Xiao Wei. Tolong jaga ibuku ya. Kalau dia bangun, langsung hubungi aku. Oke. Lu Mingyuan udah cukup. Udah lebih dari 2 minggu. Nggak perlu terus singkirin dia. Bos besar udah angkat bicara waktu itu. Gua nggak punya pilihan. Bukannya lu udah kirim Cenyi kematiannya? Itu kurang tulus apa? Ya ayah. Kirim Chen Yi mati. Belum cukup juga. Apa lu mau gua ke Lansui, potong cari Zhao pakai tangan sendiri. Kalau gua bisa lakuin itu, gua mending kerja langsung sama bos besar. Minggir dari jalan gua. Gua mau Lu Mingyuan. Biarkan dia masuk. Lu beneran balik hidup-hidup. Mana cari Zhao? Hecing udah bawa ke Paman Kun. Kapan gua dibayar? Mingyuan, paketnya udah dapat. Kerja bagus kali ini. Bagus. Bayar dia sekarang. Baik, bos. Gak nyangka, lu beneran bisa lakuin ini. Duit lu tuh udah dapat, ngapain masih di sini? Pergi sana. Ya gua tuh udah dapat duit. Tapi ada satu hal lagi. Gua kesini buat balesin dendam. Duit udah dapat, dendam apalagi yang mau dibales? Menang taruhan kecil, sekarang sok jagoan. Merasa jadi orang penting sekarang. Lu bang aja dulu deh. Emang lu pikir lu siapa? Lo pukul ibu gua hajar lu. Cenyi, lo gila. Lo yang gila. Lu kirim orang buat nyerang ibu gua. Gua bunuh kalian semua. Gua emang gila. Ya apa lu? Anak haram pukul gua. Lu cuma nonton. Lu ketemu dia. Terus kenapa? Anak haramnya. Hajar anak gua. Gua balas dong. Aku Cari masalah sendiri. Pantas aja dia mau bunuh lo. No. Cenyi, ini bukan tempat lu bikin rusuh. Lepasin dia dan pergi. Kalau gua nggak mau, Pikiran ibu lo. Akhirnya, lo dapat duit operasi. Operasi baru selesai. Dia bangun, lu kena masalah. Gimana dia bisa terima itu? Tunggu apa lagi? Lepasin dia. Gua biarin lo pergi. Selamat. kalau ada yang berani sentuh ibu gua lagi, gua sumpah
siapapun orangnya, gua bunuh mereka. Mama, Nggak apa. Penjaga, hentikan dia. Lu Mingguan. Kayaknya omongan lu. nggak ada artinya ya. Lihat apa lo? Royal Club ini cuma setengah punya lo. Kata tengahnya punya gua. Lo bilang dia pergi aman. Gue nggak setuju. Tunggu apa lagi? Patahkan kakinya. Lakukan. Tunggu apa lagi? Patahkan tangannya. Sekarang. Lumpuhkan gue. Lo sanggup tanggung akibatnya. Bajingan kecil kayak lo. Lo pikir lo Mingguan bisa lindungin lo? Mungkin lo nggak peduli sama Luminjuan. Gimana sama bos? Bos besar. Apa hubungan lo sama bos besar? Mau taruhan? Lo bahkan nggak punya hak buat ketemu dia. Benar, gue belum pernah ketemu bosnya. Tapi cari-cari Zauloir. Gue yang potong. Terus kenapa? Terus kenapa? Lo mau gue baca koran? Duit ini bisa selamatin nyawa nyokap lo. Oke. Gue lakuin. Tapi gue harus tahu cerita lengkap di balik ini. Gue nggak mau mati tanpa tahu alasannya. Oke. Gue kasih tahu lo. Pak lo punya bos besar di belakangnya. Bosnya punya temen, namanya Om Kun. Om Kun ini mau ambil bisnis Zauloir. Sesuai aturan jalanan. Selama ada orang yang di wilayah dia dan bawa balik token Zau. Terus kesepakatan jatuh ke Om Kun. Tapi kenapa harus anak lu yang pergi? Karena Lu Jen udah hancurin rencana Om Kun. Om Kun muka banget. Mau Lu Jen yang tanggung jawab. Tapi lo tahu kan, bos lo nggak mau anak kesayangannya, tapi nggak bisa lawan Om Kun. Jadi mereka kirim lu gantinya. Pantas saja gue yang dipilih. Begitu gue kesana, kalau gue berhasil, lu Mingguan yang dapat kredit. Kalau gue gagal, Dan mati. dia cuman kehilangan satu anak. Dan Om Kun dapat balasannya. Kan? Om Kun mau wilayah Zau. Bos besar udah setuju. Tapi mungkin gak kasih dia pegang semuanya. Sekarang gue udah dapat hadiah Zau. Dan gue balik hidup-hidup. Gue jadi pilihan bos besar buat ngawasin Om Kun. Gimana? Omong kosong. Itu bukan kesempatan lu. Itu punya gua. Diam lo. Ayah. Ayah udah janji sama aku. Gua bilang diam. Lu Mingguan, Gongzhen. Begini cara kerjanya. Di lingkaran kita. Bener kan? Aturannya aturan, oke. Tapi kenapa lu pikir bos besar bakal pilih lu? Dan kenapa pikir Om Kun bakal ngitung lu? Lo terlalu tinggi nilai diri sendiri. Gue ambil hadiah Zau sendiri. Gue punya kemampuannya. Lu bilang bos nggak bakal pilih gua. Terus siapa? Pilih lu Chen si pecundang. Siapa yang lu sebut pecundang? Yang dia nggak salah. Lu emang pecundang. Om Kun. Kenapa di sini? Om Kun. Gua bilang lu jangan pecundang. Ada masalah? Nggak ada. Kalau kamu? Aman semua. Oke, kalau gitu suruh mereka keluar semua. Siap, bos. Keluar semua. Jadi kamu Chen Yi, Halo Om Kun. Saya Chen Yi. anak muda. Gua udah dengar ceritanya. Lumayan juga. Berani dan pintar. Hebat kamu, nak. Makasih Om Kun. Tenang dan stabil. Bagus. Bisnis kasino itu kayaknya nyeduh teh. Air harus mendidih, teh harus segar. Yang nuang teh, tangannya stabil, pikirannya tenang. Chen Yi, yang kamu lakuin, tanganmu mantap banget. Peko ini, kamu pegang dulu. Apa? Enggak. Dia pikir dia siapa? Kata siapa? Kalau aku bicara, aku nggak suka dipotong. Aturan ini, Lu Mingyuan nggak ajarin kamu. Aku diam. Bukan gitu Om Kun. Bukan itu maksudku. Maksudku, dia bahkan bukan orang dalam. Kamu nggak ngerti aku ya. Mama, Lu Mingyuan, menarik. Pakai orang luar buat kerjaan ini. Kalau sukses, kamu dapat semua pujian. Kalau gagal, kamu nggak rugi. Tapi anakku yang kena. Om Kun, kamu salah paham. Dia bukan orang luar. Dia anakku. Kenapa aku kirim orang asing buat ini? Kamu anak Lu Mingyuan. Enggak. Kamu. Dasar bocah. Dia anak haramku. Dengar itu Om Kun. Dia cuma anak haram. Anak haram. Dia nggak punya hak. Jangan dikasih tahu. Diam. Mama, kamu diam.
nggak punya hak ya. Kamu mau tempat ini banget. Gampang. Bawain aku jadi Zhao. Bagian Chen Yi jadi milikmu. Lu Ming Yuan. Coba lu bilang, kalau tempat gue jatuh ke tangan orang kayak dia, bukannya bakal hancur. Hari kedua buka. Ayolah Om Kun. Jangan gitu dong. Zaman sekarang, kecuali si gila jauh itu. Siapa lagi yang mau turun tangan sendiri? Semua nyuluh anak buahnya. Chen Yi kan anak lu. Om Kun, Chen Yi cuma anak haram. Tapi karena Om udah ngomong, gue harus kasih hormat. Gimana kalau kita pakai aturan lama? Keluarga rebut wilayah. Kalau Chen Yi lolos 13 pisau, Bisnisnya, jadi punya dia. Gimana? Chen Yi, lu berani 13 pisau? 13 pisau. Apaan tuh? Nyolong deal orang luar, harus potong jari buat hadiahnya. Tapi kalau keluarga, nggak perlu cara berdarah gitu. Cukup suruh 13 orang lu adu. Yang menang dapat bisnisnya. Yang kalah, kena sabitan. Itu 13 pisau. Jadi, Chen Yi lu berani? Om Kun, kalau aku kerjasama dengan Om, posisiku apa dibanding Lu Ming Yuan? Soal duit dan koneksi, kamu kalah dari Lu Ming Yuan. Tapi soal posisi, kamu kerja sama aku. Artinya, kerja buat bos besar. Posisimu setara Lu Ming Yuan. Bagus. 13 sayatan, aku terima. Kamu berani juga, tapi tetap 13 orang. Kamu punya. Kalau nggak dapat 13 orang, kamu harus ngaku kalah. Nggak perlu 13. Aku sendiri cukup 1 orang, 1 sayatan. Bukan kamu sendiri? Betul. Om Kun, dia sendiri yang bilang. Kita nggak maksa dia. Karena dia setuju sendiri. Itu sah. Menarik. Nggak nyangka. Zaman sekarang masih ada orang yang mau tanggung 13 sayatan sendiri. Ayo mulai. Pak Chen, cuma 13 sayatan. Nggak perlu. Biar aku. Dia lagi. Loh, Paman Kun. Orang ini bilang dia cari Chen Yi. Siapa dia? Peduli amat siapa dia. Mau bawa berapa orang juga boleh. Pak Chen, kamu masih terluka. Biar aku yang lawan. Tapi dia nggak usah sungkan. Di kasino, aku tahu kartumu lebih bagus. Kamu sengaja kalah. Jadi sesuai taruhan kita. Aku kerja untukmu. Percaya, aku nggak sombong. Soal ini, aku lebih jago dari kamu. Oke. Kalau gitu, aku serahkan padamu. Siap. Ayo mulai. Bawa mereka masuk. Keluarga Gongchen punya perguruan. Petarung ini dia bawa dari keluarganya. Petarung. Jangan satu-satu. Kalian semua serang aku bareng-bareng. Kasih yang dia mau. Nggak nyangka, orang ini hebat banget. Aku cuma bantu sedikit waktu aku kalah. Dan sekarang dapat ahli seperti dia. Kayak dia. Luar biasa. Benar-benar hebat. Sampah nggak guna. Keluar. Terima hukumanmu. Baiklah. Sekarang kamu udah lolos 13 pisau. Chen Yi, siap-siap kerja sama anak gadisku dan kelola kasino bareng. Tunggu Paman Kun. Chen Yi belum ketemu bos. Udah diputusin gitu aja. Bos rekrut orang berdasar kemampuan, bukan tampang. Apa? Pakai nama bos buat tekan aku. Paman Kun, bukan begitu maksud saya. Cuma Chen Yi masih terlalu hijau. Dia nggak punya akar di sini. Kalau dia ambil alih kasino sekarang, banyak yang nggak terima. Aku mau lihat siapa di kota Tianjin. Berani bilang anak Chen Wenmei masih hijau. Coba lihat siapa di kota Tianjin. Yang berani bilang anakku Chen Wenmei nggak punya senioritas. Mama. Kok Mama di sini? Kalau mama nggak datang, ada orang yang pakai senioritas mereka buat nindas anakku. Ini kakak. Chen Yi beneran anakmu ya? Paman Kun, paman kan senior di sini. Tolong nilai dong. Anakku Chen Wenmei cukup senior nggak? Iya, tentu saja. Kakak, kalau anakmu nggak layak di kota Tianjin, nggak ada yang bisa laku. Bagus, Paman Kun. Dengan kata paman, aku lega deh. Gongchen, kamu ganggu aku. Aku nggak akan balas. Tapi kalau kamu nindas anakku, itu nggak bisa. Jangan bawa nama bos besar.
buat ancam aku. Soal dia, aku telepon sendiri dan urus langsung. Jen Wen Mei. Zaman udah berubah. Aliansi Barat. Udah lama bubar sekarang. Ya, aliansi Barat. Aku udah jadi masa lalu. Tapi meskipun udah sejarah, kamu juga berhak macam-macam. Cukup! Paman Kun, aku harus ke rumah sakit buat cek kesehatan. Kalau ada waktu, kita ngobrol lagi ya. Cerita masa lalu. Ini kesehatan utama. Nona, saya antar keluar. Nah, ayo pergi. Chen Yi, Lu Mingyuan, kamu perlu gila ya. Jalan itu datang. Kamu diam aja, oke. Dia mukul aku dan kamu tahan aku. Kamu yang gila di sini. Jangan lupa, tanpa aliansi barat, nggak ada bos besar atau paman Kun berani ungkir itu. Oke, lupakan soal itu. Bahas kasino aja. Lihat aja nanti hak kasino itu jatuh ke Chen Ye itu. Jangan kamu lupa. Lu Chen itu, anak sah kamu. Kalau dipikir lagi, harusnya kita pakai sama Chen Ye. Biar hak kasino itu jatuh ke kita. Kemungkinan bakal jatuh ke Chen Chen. Tapi sekarang, sudahlah. Ma, kenapa papa bilang kita harus lebih baik sama Chen Yi? Soalnya Chen Yi itu anak haram papamu. Kalau kita dekat sama dia, sesuai aturan di kalangan kita. Bisnisnya jadi milik keluarga kita. Bukan cuma Chen Yi doang. Terus, kenapa dia bilang kayaknya bakal aku yang dipilih? Diam. Kamu nggak lihat apa yang terjadi? Anak haram itu udah tendang kita dari meja perundingan. Bos maunya anjing penjaga yang nurut. Dan kamu? Nggak punya taring buat jadi anjing penjaga. Chen Yi itu siapa? Dia naik dari lumpur. Anak serigala dengan taring berdarah. Coba pikir, majikan bakal pilih anjing atau serigala yang bisa bunuh? Musuhnya? Ibu kamu baru aja operasi terus kabur. Mau mati ya? Dokter, maaf banget. Sumpah, ini berakhir kali. Mama. Ini semua salah aku. Gara-gara aku mama dimarahin dokter. Mama, salah aku. Dasar anak bodoh. Mana mungkin mama nyalahin kamu. Kalau bukan gara-gara mama, kamu nggak bakal motong cari si Zhao. Dan kamu nggak bakal keseret masalah ini. Emang, Western Union itu apa sih? Terus kamu, ada apa sih? Itu udah masa lalu. Lupain aja. Mama nggak pernah mau kamu terlibat di dunia kayak gini. Tapi karena kamu udah terlanjur masuk, lakuin yang benar. Cuman kalau kamu jadi lebih kuat, baru bisa lindungi diri sendiri. Hei, Chen Yi, kamu tuh bolos 2 hari. Dia bilang, kamu enggak hormat sama gue. Chen Yi, berani banget lo muncul. Lo nggak peduli sama sekali, hah? Gua keluar. Apa? Gua bilang, gua keluar. Lo apa? Hah? Mau sok jadi bos? Sama gua, jagoan, hah? Oke, gua maafin lo. Sekarang, beliin gua rokok, bawa ke sini. Baru kita beres. Atau tanpa gua, yang backing lo. Lo tamat? Mimpi aja brengsek. Hei, lihat tuh. Demi bela kalian semua, gua baru pecat Chen Yi. Sekarang beliin gua rokok. Sisanya urus sendiri. Siap, bos. Kita kasih yang terbaik buat Chen Yi, soal kemarin itu, saatnya balas dendam. Gue Peng Fei. Kayaknya pukulan yang gue kasih kemarin udah bikin lo kapok ya. Oh, hajar dia. Ngapain nunggu lagi? Siapa tuan muda? Tuan muda. Tuan muda. Nggak mungkin. Aku nggak salah lihat kan? Aku nggak salah dengar kan? Dia tuan muda. Norasya, ini zaman apa sih? Tuan muda kedengeran kayak nona. Nggak enak banget. Ya ampun. Nggak nyangka, kamu tahu banyak juga ya. Ya tak perlu. Pergi sana sekarang. Semasa di ini, lu Mingyuan yang suruh kamu atur. Ya,
Jadi sekarang dia mau ngakuin aku. Betul. Kayaknya lu mingguan, salah paham dari awal. Dari awal. Bukan soal dia mau aku atau enggak. Ini aku Chen Yi yang mau mengakuin dia. Nolak siap. Coba tanya lu mingguan. Dia pantas enggak? Ya sudahlah. Apapun yang Tuan lu mau. Pokoknya, aku beneran pengen kamu balik. Nolak siap. Jebakan cinta nggak mempan buat aku. Aku datang telat. Jadi, yuk makan malam ini. Rayain kebebasan kamu. Hey sis, kamu tahu kan? Ada yang namanya siapa cepat dia dapat. Aku tadi lagi ngobrol urusan keluarga sama dia. Oh, rahasia. Urusan keluarga? Chen Yi itu marganya Chen. Bukan lu kan? Ya, dia bakal kerja bareng kita di kasino. Itu yang penting. Hey, dengar tuh. Ada yang mau ngomongin bisnis. Sis, jawab kerja keras. Cari yang di luar. Capek banget. Yang paling nggak dia mau itu dengar soal kerjaan. Makanya aku bilang ayo kita rayain. Aku tahu tempat enak. Supnya mantap. Bikin hati hangat. Ya kayak makan malam bisnis bosan. Minuman dingin, obrolan dingin. Ngapain juga? Kayaknya kamu niat banget rebut dia. Bukan rebut. Cuman khawatir hal bagus jatuh ke orang yang gak hargain. Paman Kun mau manfaatin konflik aku sama lu buat jauhkan lu dari kasino. Dan lu mau manfaatin hubunganku sama anaknya buat masuk sana. Dan aku dicap orang si bos besar. Nggak tahu tadi yang akan tempel enak. Aku sendirian. Gimana? Kalian berdua. Sweet aja. Yang menang dapat aku. Aduh, kamu ini. Oke, ya udah deh. Aku ladenin kamu. Pasti seru nih. Aku sendirian. Gimana kalau kalian berdua sweet aja? Yang menang dapat aku. Anak ini beneran ngerasa dirinya hebat banget ya. Tapi aku nggak bisa biarin orang lu mingguan bawa dia. Ayam. 3. Terima kasih ya. Kayaknya takdir emang lo. Dia minum sup panas dulu. Oke, taruhan ya taruhan. Tapi ya. Di jalan, hati-hati nyetir ya. Kasih ya. Dadah. Bye-bye. Kasih ya. Anak ini nggak tahu diuntung banget. Enggak, dia bukan nggak tahu diuntung. Dia tahu persis apa yang dia lakuin. Dia paham banget. Kalau dia itu hadiahnya sekarang. Jadi, dia nggak bakal gampang. Milih pihak manapun dulu. Ayo jalan, bilang ke tuan lu, semuanya kata per kata. Kukira kita bakal ambil tempatnya jauh. Hadiahnya itu lisensi buat jalanin kasino. Bukan ngambil tempat mereka. Chen Yi, mulai sekarang tempat ini jadi markas kita sekarang. Untuk kerja sama kita. Itu Chen Yi kan? Itu bos besarnya. Bos besar. Kalau Kamu kalahkan jagoan Zhao. Lumayan. Muda dan tajam. Aku dengar ibumu baru operasi. Gimana keadaannya? Makasih bos. Dokter bilang dia baik. Oh, syukurlah. Kamu sini kerja keras. Urus tempat ini baik. Nanti ada urusan lebih besar buat kamu. Makasih bos. Ayah. Bos besar. Yang lu datang, Kasino ini bukan hal kecil. Kamu beneran serahin ke cewek ini. ya itu urusan keluargamu. Aku nggak ikut campur. Jangan lu. Hei, tempat ini bukan cuma kakakmu yang urus. Chen Yi juga. dia anak haram lu minjuan. Cuma kuliah doang. Emang dia bisa apa? Hetian lu. Jangan lupa ya. Uang hadiah Zhao, Chen Yi yang ambil balik dari Lan Sui. Terus kenapa? Jalanin kasino. Bukan soal jagoan. Tapi soal cari duit, ngerti? Dia jago berantem. Dia cuma preman doang. Lu yakin banget lu bisa cari duit dan kita enggak. Ya jelas. Selama ini, orang-orang itu, utang rentenir, gua yang nagih semua. Kalau gua yang pegang kasino, duit dari ruang VIP, gua bisa balikin. Gimana kalau gini?
Gue kasih lu teks dulu. Bos besar, silakan. Misalnya nih, ada orang utang 1 juta ke kita, tapi nggak mau bayar. Kalian mau gimana? Nah, waktu gue masih muda, ada orang utang sama gue. Gue pikir hancurin aja rumahnya. Terus gue sadar, kalau gue hancurin rumahnya, dia bakal gelandangan. Duitnya hilang, kan? Jadi gue mikir, coba lihat nih. Selain hancurin rumah, apalagi yang bisa jalan buat dapetin duitnya? Balik lagi. Korek semua tentang dia. Kali semuanya. Perusahaannya ada penggelapan pajak, izin kebakarannya lengkap, semua izin beres, meski dia bersih. Gue bisa bikin dia kelihatan kotor. Setelah semua ini, bendanya bakal nutup pintu depannya. Pas dia udah nggak kuat, dia bakal datang ke kita buat bayar 1 juta itu. Itu namanya legal dan bener. Bikin dia bangkrut. Trik ini cara legal lu. Ampuh buat yang punya perusahaan, punya toko, orang yang punya nama. Ya sih, ampuh. Tapi buat serigala penyendiri, perusahaan kosong, bajingan nggak tahu malu, orang muka badak. Semua penggalian ini, seluruh prosesnya, buang waktu dan tenaga. Ujungnya, lu nggak bisa nemuin mereka. No. Jadi apa rencanamu? Manajer Chen, gua mau dengar ide cemerlangmu. Gua suruh dia donor darah. Nggak bayar hari ini, donor hari ini. Nggak bayar besok, donor besok. Kalau dia udah nggak kuat lagi, gua bawa istri sama anaknya. Mereka gantian. Semua legal. Bakti sosial kan? Kan selama prosesnya, kita tetap elegan. Kita antar mereka ke sana, bawain suplemen. Makasih kasih keluarga, udah mengabdi. Dan yang paling seru, ajak teman media, lokal. Buat nulis, keluarga teladan. Sekeluarga sepanjang tahun, cerita mengharukan soal donor darah. Ayah, bos besar. Coba pikir deh, 1 kota bakal tahu mereka keluarga teladan. Nanti, mau sembunyi di mana coba? Bisa kabur dari utang. Duitnya, mereka bakal buru-buru balikin sendiri. Mohon minta diambil. Ya, acara donor ini selesai. Wah, cerita yang mengharukan banget ya. Duit belum balik, tapi reputasinya udah tersebar kan. Pengennya seru juga. Bagus. Jadi, mulai sekarang, kamu dan Hei-Ching kerjasama yang baik ya. Kalian seumuran kan? Anak muda itu punya semangat. Aku dan Om Kur percaya banget sama kalian berdua. Bos besar. Diam. Makasih bos dan Om Kun. Oke. Tempat ini aku serahin ke kalian anak muda. Udah mulai gelap. Aku pulang dulu minum teh. Istirahat ya kalian. Bagus. Ayo pergi. Fokus aja sama bisnis pinjaman lu. Hei-Ching, tahu tempat lu dong. Anak haram tetap anak haram. Jangan pikir ngurusin ini. Lu bisa langkahin gua. Oke, lo udah lihat tempatnya. Nggak paham kan sekarang? Ayo naik, ambil kamar, minum-minum. Ayo rayain. Kamu dengar kan tadi Hetian lu bilang apa? Nggak nyangka ya, kamu anak haram. Aku juga. Maksud kamu apa? Aku beneran nggak nyangka kamu anak haram dia. Tapi aku udah curiga sama kamu. Masuk akal sih. Pamanku nggak bakal kirim anak kandungnya. Siapa tahu jadi mata-mata. Kalau itu Hetian lu, nggak mungkin. Oke. Buat kita anak haram sama anak haram. Senasib kita. Cheers. Jadi, kadang aku mikir, kita berdua kayak hantu di kasino. 2 hantu, lihat semua yang terjadi, tapi nggak dapat cinta. Coba jawab. Apa 2 hantu bisa saling menghangatkan? Apa ini? Karena nasib kita sama. Dan kita berdua udah direstui bos besar. Harusnya kita rayakan kan? Ini nggak apa-apa. Kamu udah dewasa kan? Ya. Aku dewasa kan? Ya. 2 orang dewasa nih. Suasananya pas. Kita udah di sini. Harus lakuin sesuatu, kan? Kamu bawa itu nggak?
Tahulah. Itu. Pakai nanti. HP. HP siapa? Nggak tahu. Biarin aja. Tunggu. Hei Xiaowei, Janji, ada orang di luar. Mencurigakan. Nggak mau pergi. Aku agak takut. apa? Udah berapa lama dia di sini? Udah sejam lebih. Masih nggak mau pergi. Mama di mana? Lagi tidur. Dia belum tahu. Jangan takut, aku balik dulu. Kenapa? Mamaku dalam bahaya, aku harus pergi. Aku ikut. Nggak usah. Sekarang kamu ceweknya Om Kun. Kita nggak tahu mereka siapa. Kalau kamu tiba-tiba muncul, aku takut kamu bisa celaka. Yakin nggak butuh bantuanku? Enggak. Kalau gitu, kalau ada masalah, langsung hubungi aku. HP ku selalu aktif. Oke. Ada apa? Hei Janji, dapat kabar. Ada yang pengen cek kamu. Kamu harus hati-hati banget. Hah? Kamu kok kedengarannya lega gitu. Ada yang mau bunuh kamu loh. Jangan tega. Kalau enggak, contohnya kalau lengah. Aku lega. Karena sekarang aku tahu. Mereka ngincer aku. Dan sesuai aturan kita. Mereka nggak akan sentuh mamaku. Tetap jangan lengah. Tenang aja. Aku tahu. Aku di rumah sakit. Harus pergi dulu. Keluarga Chen Wenwei. Saya. Saldonya udah mau habis. Ikut saya tunjukin tagihannya. Bayar dulu ya. Oke. Janji. Mereka udah pergi. Tenang Xiaowei. Udah pergi semua. Aduh, kaget aku. Gimana kalau Xiaowei, kamu pulang aja hari ini. Aku jaga di sini. Pasti aman kok. Makasih. Gimana tadi? 3 orang itu emang ngincer gua. Mungkin gara-gara banyak orang di rumah sakit. Mereka nahan diri. Jangan lengah. Mereka bisa nyerang lu di tempat rame sengaja. Soalnya di tempat rame lu paling nggak waspada. Tenang aja, gua tahu. Lo bisa cari tahu siapa mereka. Gua mau tahu siapa yang pasang harga di gua. Bisa kan? Beres. Ma, kamu udah bangun? Tiga orang di luar tadi udah pergi sekarang. 3 orang di luar itu udah pergi sekarang. Ibu tahu mereka ngawasin. Ibu kan udah tua tapi masih bisa lihat hal kayak gini. Tenang aja, mereka udah pergi. Xiaowei mana? Udah, aku suruh pulang. Yang ngurusin ibu terus. Dia capek banget. Jaga dia baik-baik. Aku tahu. Dan 3 orang itu mereka nyari kamu. Kalau udah masuk dunia itu, hidup tenang. Gak mungkin lagi. Mulai sekarang, hati-hati ya. Jaga diri kamu. Ibu, jangan khawatir. Aku ngerti. Tahu siapa mereka? Belum. Awalnya aku kira anak buah Zhao disuruh nyakitin ibu buat balas dendam. Terus aku tahu mereka ngejar hadiah kepalaku. Kalau tebakanku bener. Harusnya mereka anak buah Om Kun. Kalau nggak salah, mereka itu anak buah Om Kun. Anak buah Om Kun? Tapi itu cuma tebakan gua. Dan karena mereka udah muncul, mereka nggak bakal diem. Pasti nyerang lagi.
Gua ngerti. Maksud lu, si brengsek itu ada di warung ini kan? Iya bro, bocah itu tajir banget. Kemarin mereka nelfon dia, lu nggak lihat? Gila banget. Mending kita udahan aja. Udahan pale lu cuma pengecut doang. Kalau dia emang anak tajir, ngapain dia antar makanan bareng lu? Ayo jalan. Brengsek. Jadi lo Chen Yi, hah? Wu Peng Fei, lo mau mati ya? Gua, bro. Di depan gue, lo ancam sepupu gua. Lo udah bosan hidup ya? Awas lo, orang yang menang taruhan lagi nyari lo. Hei brengsek, gue lagi ngomong sama lu denger nggak? Lu ancam sepupu gue, terus cuekin gue, anak gue, hajar dia, hajar sudah baru, maknya aja nggak kenal. Siapa nih? Pukul teman gue. Lu mau apa? Lagi ngapain? Ini buat sarapan dan kursi yang rusak. Bayar nanti ya. Kamu baik-baik aja. Kamu udah tahu dari awal, Om Kun yang kirim mereka. Kamu udah tahu. Gimana kalau aku baru tahu? Tadi pagi, kamu percaya. Sumpah, beneran. Aku baru tahu. Hari ini, ayahku mau nyakitin kamu. Tahu kenapa? Buat tes aku. Kalau aku bisa lolos, tesnya 7 kali lindungi aku. Jadi kamu tahu semuanya? Itu kata ayahku. Dia mau lihat apa kamu bisa hadapin orang lain yang rebut hadiahmu. Apalagi, dia udah nyerang kamu. Buat sementara, nggak ada yang bakal ngejar kamu. Itu juga cara lindungi kamu. Gimana sama 3 orang itu? Ayahku yang urus. Sisanya, salahin aku. Nggak bilang kamu, siapa mereka? Kamu marah. Kalau aku marah, mau ngapain? Selain diri ke kamu. Gimana? Sekarang, di mobil, Apa? Kamu suka seks di mobil? belum pernah coba. Nggak bisa bilang aku suka. Tapi kalau kamu mau coba, aku bisa temenin. Kamu coba. Mimpi aja kamu. Kamu udah lewatin kesempatan semalam. Cewek ini mungkin nggak lagi mood lagi. Tapi cium dulu dong. Jangan ngambek dong. Aku nggak marah kok. Walaupun kamu nggak bilang aku, itu ulah Om Kun. Setidaknya kamu udah kasih tahu. Jadi aku nggak kaget mendadak. Terus, kenapa kamu kelihatan serius banget sekarang? Aku cuma khawatir 3 hari percobaan ini, tadi hal lain yang bisa salah. Yuk balik sekarang. Kalau kita di klub, aku bakal lebih tenang. Oh enggak. Masuk mobil. Halo supervisor? Supervisor Chen, kalau kamu tertarik, aku bisa antar kamu ke ruang ganti. Aku juga loh. 2 kali lipat serunya. Dasar 2 pelacur. Nanti kalau udah buka beneran, banyak cowok yang bakal layanin kalian. Oke, kerja sana. Jangan males. Siap, bos. Kayaknya lo nafsu banget ya. Mau? Gua kasih lo 5 menit. Ke toilet. Selesain. 5 menit? Lo ngeremehin siapa? Paling enggak 50 menit dong. Iya deh, terus aja ngomong. Mau coba? Oke. Bahas bisnis. Ada orang di ruang VIP? Nyari lo. Nyari gua? Dari keluarga Gongchen. Pelatih utama Gongjim. Gongji.
anak buah kita di warung dihajar Chen Yi. Di luar rumah sakit, di warung. Yang mukul Chen Yi, lu yang kirim mereka. Di warung dekat rumah sakit tadi pagi. Orang yang mukul Chen Yi, kamu yang kirim mereka. Bukan aku. Aku emang mau, tapi siapa yang berani di tempat terbuka gitu? Bagus deh. Bajingan itu udah lolos 13 ronde. Selain aturannya, sama hadiah uangnya. Kalau kamu serang dia sembarangan, terus ketahuan. Bikin bos besar marah. Ayahmu nggak bisa selamatin kamu. Mama. Terus Mama rela biarin bajingan itu. So jagoan gitu. Luka di kepala kamu. Luka kepala aku. Dia yang ngelakuin semua. Aku udah dengar. Posisi dia di kasino. Jabatan yang dia punya. Hasilnya minimal 300 juta sebulan. Kamu pikir kerjaan itu segampang itu? Pamanmu udah dalam perjalanan. Kita lihat gimana. Bajingan itu ngadepin yang satu ini. Paman mau kejar bajingan itu. Wah. Bajingan itu bakal susah banget hidupnya. Jadi lu Chen Yi, Ya, gua orangnya. si bocah. Tapi nyali gede juga. Dengar-dengar lu jago banget. Dulu gua kerja antar makanan. Gua paling top. Ya, gua emang jago. Raja kurir. Wah, hebat banget. Karena lu sehebat itu. Dia 5 juta. Berani tanda tangan? Asal lu punya jaminan. Berapa aja? Gua tanda tangan. Nama Jim keluarga gong gua. Senilai 5 juta. Reputasi Jimcom. 5 juta? 10 juta juga boleh. Tentu. Tapi tetap perlu surat utang. Si nominalnya bakalan cap. Di situ tinggal cap aja. Kalau gua nggak mau, tanda tangan. Ya maaf bro. Duit ini lo nggak bisa bawa. Soalnya ini wilayah bos. Bukan tempat pribadi gua. Pakai nama bos ke gua. Cuman ngomong fakta. Berani juga. Oke, kita lihat. Gimana lu ambil duit ini? Kamu langsung kasih uangnya ke Gongci. Nggak takut dia kabur. Uang ini dia emang gak pernah mau bayar. Terus ngapain kasih? Aku cuma manajer. Cuma pakai surat kayak gini. 10 juta langsung cair. Aku nggak punya kuasa segitu. Kalau dia bisa dapat uang ini, bos besar yang setuju. Paham? Kamu emang jeli lihat situasi. Tapi, ini mungkin bos besar lagi. Nguji kamu. Kamu harus balikin uang ini. Aku tahu itu. Ujian pamanku. Udah aku lewatin. Tapi bos besar, ujiannya harus aku lewatin juga. Aku ngerti. Kenapa mereka gampang banget kasih hak kelola kasino ini ke aku? Kenapa liatin aku? Aku ngerasa kamu nggak cocok sama dunia ini. Kan kamu udah dapet kemenangan Zhao. Biaya operasi ibumu itu udah cukup. Operasi ibumu udah ditanggung sekarang. Kenapa masih lakuin ini? Aku mau kekuasaan. Aku udah jadi manajer sekarang. Setara sama Lu Mingyuan sekarang. Kalau aku bisa naik dari manajer ke VP, aku bakal di atasnya, satu level. Aku bakal bikin Gongchen minta maaf ke ibuku langsung. Tapi, bukannya kamu udah pecahin kepalanya? Dia emang pantas. Perempuan itu pecahin kepalanya. Masih belum cukup buat benciku. Suatu hari, aku bakal bikin dia berdiri di depan ibuku dengan sopan dan minta maaf. Jadi, semua ini demi ibumu. Ya, Aku tiba-tiba ngerasa suatu hari nanti, siapapun yang nikah sama kamu, pasti dicintai banget. masuk. Manajer Chen, manajer Hei. Gongci ambil tip 10 juta. Taruh semua. Kalau habis di judi. Habis semua, nggak sisa sepeser pun. Iya, taruh semua. Habis semua. Terus dia pergi. Oke, boleh pergi. Kayaknya dia masih takut sama bos besar. Nggak berani ambil sepeser pun. Nah sekarang, utang 10 juta loh. Semoga berhasil lagi balik. Ya, lihat aja nanti. Kita sama-sama manajer di sini. Dan lu santai banget. Gua begadang semalaman, tutup 7. Capek banget. Kerja bagus, bos. Hey. Iya, gua kerja keras. Tapi lu yang dapat bonusnya. Lu ambil risiko lebih gede. Kalau dipikir-pikir,
Gua tetap menang. Oh iya. Ini punya lo. Gua nggak bisa nyetir. Lo nggak bisa. Tapi ada yang bisa. Lo, Mulai lagi deh lo. gua belum kenalan ya. Gua Ci Yingxiong. Panggil gua si Tujuh. Yingxiong dari ortu gua. Mereka udah mati. Si Tujuh dari saudara gua. Mereka juga pergi. Mulai sekarang, gua senjata lo. Tunggu. Jadi mulai sekarang, lu kerja sama kita, Bukannya tuh udah sepakat di kasino, gua ikut lo. tapi lu tadi nggak kalah. Lo sengaja biarin gua menang. Kalau enggak, gua yang kalah. Oke, karena lo udah bilang gitu. Gua nggak malu-malu. Gua emang butuh orang yang jago kayak lo. Bang Tujuh, gua Chen Yi. Oh, Chef. Lu tahu apa soal gymnya Gong, emangnya? Tinju sini keluarga gua. Lumayan terkenal sih. Dulu kuat banget. Tapi sekarang, cuma gaya nggak jago. Bagus deh dengernya. Gua lega sekarang. Kamu capek megang itu ya? Sini ibu aja. Bu, aku nggak apa. Dulu ibu lawat aku, sekarang gantian aku. Aku seneng kok. Oh gitu. Anak ibu udah gede sekarang ya? Angkat HP-mu dulu, biar aku aja. Nggak usah buru. Bentar lagi. Nggak apa kok. Oke, Aku angkat ya. Sana, Kenapa? Klub buka jam 7. Malam ini beneran. 10 jutanya Gongci. Kapan ditagih? Hari ini gua ambil. Cepet balikin ya. Sebelum kita buka. Jangan ada utang. Iya, soalnya bokap gue sama bos serius soal ini. Oke, tenang aja. Oke, gue tunggu kabar. Bagus dari lo. Chef, yuk ke gym Gong sekarang. Bu, aku pergi dulu. Sebentar ya. Xiaowei datang. Jagain ibu. Kalau butuh apa-apa, telepon aku ya. pergi aja sana. Nggak apa, ibu bisa sendiri kok. Malam ini jam 7. Kasino buka. Bajingan itu. Kalau dia nggak bisa balikin uangnya, bos besar bakal murka. tenang aja kak. Aku bakal di gym seharian. Chen Yi, kalau dia berani datang nagih, aku pastiin dia nggak bakal pergi. Chen Yi punya orang. Aneh banget. Dia bantu Chen Yi. Kalahin 13 pisau. Kalau mereka beneran datang, jangan lengah. Kakak, keluarga Gong kita udah ada lebih dari 100 tahun. Bukan sembarang orang bisa macam-macam sama kita. Ya bu, Chen Yi dan orang itu sehebat apapun, aku nggak percaya dia bisa kalahin paman dan semua petarung. Lu Chen ada benernya. Lagian, aku nggak pernah dengar ada orang pakai tinju buat nagih utang. Oke, waktunya udah mepet. Aku harus siap-siap buat acara bos besar. Pembukaan kasino. Pergi aja kak. Soal Chen Yi, aku janji dia nggak bakal dapet 10 juta itu hari ini. Pasti bisa. Percaya deh, Kak. Oh ya, Chen tinggal sama kamu. Awasi dia terus. Jangan sampai macam-macam. Siap. Aman. Menurutmu bajingan itu bakal muncul? Mau datang atau enggak sama aja. Selama kita nggak bayar, dia nggak bisa dapat 10 juta itu, bos besar bakal murka sama dia. Tapi ya, aku mau dia datang. Biar aku hajar habis-habisan. Santai. Dia nggak bakal dapat duitnya. Begitu bos besar marah, nanti. Aduh. Nggak apa. Dia nggak bakal dibayar. Kalau bos besar udah marah, nanti dia. Wah. Ada apa ini? Latih. Gawat. Ada yang mau ribut tantangan? Chen Yi. Nggak kenal. Biar gua lihat. Siapa yang berani bikin rusuh di sasana gong gua. Ayo. Chen Yi. Paman, jadi ini teman si brengsek itu? Hey bro, lu dari geng mana? Berani banget tantang sasana gong gua. Bro, lu salah paham. Lu bukan teman gua. Mau mati? Hari ini gua kabulkan. Paman, Minggir.
Tuan Gong, saatnya bayar utang lu. Kamu mau aku bayar? Nggak bakal. Cheng Yi, berani lukai anak buah pamanku. Dan pukul dia kayak gini. Aku panggil polisi. Berani pukul aku? Kamu pikir aku kurang pukul kamu? Oke. Ayo pukul aku lagi. Kamu pukul aku lagi. Terus kenapa? Mau paman, pecundangmu, bantu, atau panggil orang, Lu Mingyuan, atau Gong Zhen, selamatin kamu. Kamu. Teriak lagi ke aku, bikin sakit telinga. Aku hancurin kamu sekarang. Nah, gitu dong. Lain kali ketemu aku, jaga sikapmu. Jangan macam-macam lagi. Kamu bilang apa? Kalau aku nggak bayar, mau apa kamu? Kalau gua nggak bayar gimana? Mau lu apa? Jangan bilang lu pikir mukul gua bakal bikin gua bayar hari ini. Gua kasih tahu lu langsung. Mau lu bikin gua lumpuh hari ini, gua bakar tempat ini sampai habis. Lu nggak bakal dapat sepeser pun hari ini. Berani juga lo. Lebih galak dari lu, Chen. Lo berani nipu duit bos besar. Salut. Pakai nama bos buat nakutin gua. Gua bakal bayar utangnya. Tapi bukan hari ini. Tapi gua mau dibayar hari ini. Dan sebelum jam 7 malam. Terus gimana? Nggak mungkin. Nggak ada. Mau lu bunuh gua hari ini, tetap nggak bakal terjadi. Jagoan. Lo emang punya nyali. Gua cuma mikir, kalau lo segini galak, istri sama anak lo, segalak lo juga nggak? Maksud lu apa? Gak ada. Cuma penasaran aja. Sekeluarga lo, segalak lo juga, punya nyali yang sama. Lu mau nakutin gua? Berani lu sentuh istri sama anak gua, coba aja. Hei, jaga omongan lo. Gua tuntut lo pencemaran nama. Sayang, kenapa? Sayang, lu nggak apa-apa. Kamu baik-baik aja, kenapa? Ada apa sih? Bagus. Anak kita mana? Harusnya udah di rumah. Udah pulang belum? Udah bubar, tapi gurunya nelpon. Katanya lo suruh orang jemput dia. Lu bilang apa? Apa nih kacau? Bukannya kamu kirim orang buat cewek itu? Maksudmu apa? Bukan orang lo ya? Iya, gua yang kirim. Tenang aja. Jadi emang lo ya? Gua bantu lo kok jemput cewek lo dari sekolah. Kenapa galak banget? Ngapain ngeliatin gua? Chen Yi, jangan bawa keluarga. Lu nggak tahu aturan sialan itu, ha? Tuan Gong, utang harus dibayar, itu aturannya. Lu nggak ngerti aturan itu ya? Itu beda banget sialan. Bedanya apa? Lu berani ngomong jangan bawa keluarga. Coba tanya Gong Chen perempuan itu, siapa yang melanggar aturan duluan? Dia ke rumah sakit, ganggu nyokap gua. Keluarga Gong yang mulai. Kenapa gua nggak boleh? Lu beneran mau? Sejauh ini? Waktu lu nyerang gua, lu pikir apa yang bakal terjadi? Mana anak gua? Udah malam nih. Lu harus tahu. Gua bantu balik macam kasino. Kalau bos besar marah, orang kecil kayak gua nggak kuat nanggung. Dan kalau gua nggak kuat, gua seret orang bareng gua. Lu ngancam gua? Kamu tuh ngancam aku? Anggap aja peringatan baik-baik. Pak Gong, malam ini jam 7. Sebelum pembukaan. Aku mau ketemu kamu. Datang bawa 10 juta. Ke lokasi. Ayo pergi. Hei, sayang, kalian baik-baik aja? Aku baik, santai aja. Cuma mau kasih tahu, orang kamu udah jemput anaknya. Ya udah aman di rumah. Dibawain manajer jalan juga. Baiklah, bilang jangan beli lagi. Oke. Syukurlah kamu selamat. Paman, Kenapa? siapin mobilnya sekarang. Mobilnya? Paman, mau cari dia? Hajar dia? Aku ikut. Aku mau ke pembukaan. Buat balas dia. Paman, Janji antara adik kita pulang. ngapain balas dia? Kita harusnya Hajar dia. itu pinternya Janji. Dia nggak nyakitin anakku. Tapi lewat semua ini, dia tunjukin dia bisa jemput anakku. Dan dia juga tahu di mana rumahku. Terus kenapa kalau dia tahu? Dia nggak bakal berani sentuh mereka. Gimana kakakku bisa punya anak sebodoh ini?
Agak waktu buat sini. Hei paman. 20 menit lagi buka. Kenapa? Jenny belum bawa uangnya. Kita buka sebentar lagi. Gue dengar 10 juta masih nunggak, belum ditagih. Bisnis kita ini keluar terus balik nggak ada. Tapi kita mau buka 10 juta utang macet. Kedengarannya sial banget tuh. Siapa bilang itu utang macet? Yang minjem itu dari keluarga Gong. Keluarga Gong itu terhormat. Mereka nggak bakal kabur dari utang. Keponakan. Tiap utang ada yang nanggung. Yang minjem, bukan seluruh keluarga Gong. Jangan bilang keluarga Gong nggak bayar. Siapapun yang minjem, cari orangnya. Bos besar, gimana nih? Utang mati. Iya, sial banget. Tapi kan janji belum datang. Mungkin dia bawa kejutan buat kita. Bos besar, gue takut ada yang nggak berani nongol. Janji kan anak baru, wajar dia nggak tahu. Tapi ada orang di sini yang udah lama di bisnis kasino. Pas uji coba aja, udah ada 10 juta utang macet. Entah mereka nggak becus, atau mungkin mereka emang sengaja sabotase. Bener kan gua? Yang tuan mudahnya bilang menarik juga. Kita jalanin kasino, bukan tempat gelap. Minta duit, itu cari masalah namanya. Kalau semua lakuin kayak Pak He, gimana kasino kita? Bisa untung? Tapi kita mau buka sekarang, dan ada utang macet 10 juta. Itu sial namanya. Itu fakta. Bos besar, Om Kun. Oke, Buka jam 7. sekarang baru jam 6.50. Emang penting. Oke, sudah pakai aja. Ya udah gitu. Bener tuh. Kamu diam. Bos besar bilang jam 7. Ya jam 7. Oke. Jenny, kita lihat aja. Sebelum jam 7, apa keluarga Gong mau bayar? Hei keponakan, bukan keluarga Gong. Gue bilang sekali lagi, siapa yang minjem duit, cari mereka. Jangan libatin gua. Tenang aja, bukan lo kok. Beneran, gue tunggu aja deh. Selamat bos besar. Selamat Om Kun. Atas nama keluarga Gong. Semoga kasino ini sukses besar. Panen emas. Selamat bos besar. Selamat Paman Kun. Atas nama keluarga Gong. Saya doakan kasino Anda sukses besar. Moga rezeki terus mengalir. Ngapain kamu di sini? Ini adalah disembah di gym keluarga Gong. Patung Guan Gong dari emas murni. Semoga bos besar dan Paman Kun tidak keberatan. Tuan Gong, Anda terlihat lebih baik. Beberapa hari lalu di kasino, saya coba peruntungan. Tapi sayang, keberuntungan nggak berpihak. Tapi Bang Chen Yi orangnya dermawan. Dia lihat potensi bisnis gym saya dan kasih pinjaman 10 juta. Tapi tahu, udah berhari-hari. Dia nggak pernah minta bayar. Saya jadi nggak enak hati. Jadi saya datang hari ini, bawa uang yang saya utang. Sama bunganya, 13 juta. Bukannya lu bilang dia nggak bakal bayar? Mana gue tahu? Tuan Gong, Anda terlalu baik banget. Anda datang main, itu kehormatan. Lupakan bunganya. Soal utangnya, biar saya yang atur. Tukar jadi chip. Silakan bersenang-senang. Paman Kun dermawan. Kalau gitu, saya terima dengan senang hati. Chen Yi, bagus. Chen Yi datang. Kenapa? Bukannya lu bilang gak mau bayar? Lu ngapain kesini? Naikin ego, Jenny. Aduh, ceritanya panjang. Nanti gue ceritain. Dia nggak manggil lu kan? Kok seneng banget? Ya, senang aja. Terus kenapa? Lihat lo kesel gitu. Gua makin seneng. Lihat aja nanti bisa tahan berapa lama. Jangan nangis ya. Kalau udah dipakai terus dibuang, ditendang keluar. Jenny ganteng banget sih. Gua rela dipakai dia kapan aja. Urus diri lo. Jadi di sini kamu sembunyi. Berhenti minum dong. Kalau lebih lagi, kamu nggak bisa mikir jernih. Kalau ada masalah di luar sana, dan kamu nggak bisa tangani, bos besar nggak bakal senang. Kamu emang pintar jaga diri ya. Aku harus tetap waspada. Janji. Harus gua akui kamu emang beda banget. Uang dari gongsi itu.
Gimana kamu dapetin balik? Aku cuma ngomong baik-baik sama dia. Ah, yang bener siapa yang percaya? Iya bener. Aku nipu hantu cewek. Yang cantik lagi. Candy, kamu beneran nganggap aku cantik? Kenapa? Kamu lagi nggak pede sama mukamu? Dibandingin sama Lunasia itu. Yang sama Lu Minjuan. Siapa yang lebih cantik? Kalau kamu nanya gitu sekarang, ya kamu lah pasti. Beneran? Enggak. Kamu nakal banget. Bisa lebih nakal lagi. Mau coba? Kamu gak bakal cuma pakai aku. Nikmatin aku sepuasnya. Terus buang aku gitu aja kan? Menurutmu? Kamu bukan hantu sama sekali. Kamu itu lubang kecil yang suka nyalain api, tapi nggak mau madamin. Kamu bukan hantu. Kamu itu penggoda yang suka nyalain api, tapi nggak mau madamin. Siapa bilang aku cuma nyalain api? Dan gak selesaiin. Dasar cewek nakal. Oh, kamu ketiduran. Gimana dong? Dia gak coba apa-apa di saat kayak gini. Katanya mau makan aku hidup-hidup, malah pura-pura bodoh. Hey Chen Yi. Lama gak ketemu. Tahu. Kamu datang? Kasino lo buka hari ini. Mana mungkin gue lewatin? Tapi gara-gara lu, gue kehilangan satu jari dan dijahit di sini. Lo tahu nggak? Tusukan lo itu hampir kena pembuluh darah gua, hampir bunuh gua. Gua harus berterima kasih. Untung lu masih hidup. Kalau enggak, masalah gua makin besar. Tapi gimana kalau gue hidup malah jadi masalah lebih besar buat lo? Tapi gimana kalau aku hidup malah bikin lo lebih repot? Jadi lo kesini mau ngacauin. Om gue nyuruh lo ambil saham gua. Pas gua baru buka tempat ini, ngapain gua ngacauin? Di hari pembukaan, itu langgar aturan. Tapi sesuai aturan kita, gua bisa balik kapan aja buat ambil saham gua. Apa? Mau berantem? Ayo pukul gua. Candy? Jangan. Lo udah coba bangun. Lo tadi nggak mabuk. Pura-pura. Gue beneran mabuk baru bangun. Omong kosong. Ya gue bohong sama hantu. Hantu ganteng pula. Kalian berdua berani pamer kemesraan di depan gua. Jauh. Jaga mulut lo. Gua ngatain lo, terus kenapa? Ini hari pembukaan kasino. Jangan berantem. Nanti rusak nama kita. Itu yang kau mau. Gua tahu. Zhao, lo tahu dia siapa? Lo ngatain dia. Lo nggak takut Om Kun bakal datang? Zhao, lo tahu dia siapa? Larinya lo. Nggak takut Om Kun datang nyari lo? Om Kun? Zaman sekarang, orang tua bangka mending di rumah aja. Nikmatin masa kejayaan. Halangin jalan gua. Tak tulang lu patah. Jauh. Om Kun. Om Kun. Wah, ada angin apa Om Kun mampir ke sini? Harus gua akui tempat baru lu keren banget ya.
Tapi gue penasaran. Pondasinya udah cukup kuat belum? Jangan sampai kayak gubuk lama gua. Ada orang yang bongkar paksa. Ganti papan namanya. Tahu? Tempat lama lo. Bukan dicuri dari lo. Aturan. Aturan. Aturan siapa? Aturan semua orang. Dulu di pelabuhan, buat rebut tempat sandar, lu tikam si kepala ikan zang 3 kali. Kenapa lu bisa pertahanin itu? Bukan karena lu berantem. Tapi karena Lo ikutin aturan geng pelabuhan. bayar upeti. Tunjukin ke bos. Sekarang, lu lupa aturannya. Atau Lu pikir aturan udah nggak berlaku buat lu lagi. jangan banyak ngomong sama gua. Gua kesini hari ini main pakai aturan baru. Kalau dia bisa ambil hadiahnya, gua juga bisa ambil. Balik lagi. Boleh. Sesuai aturan tentu lu bisa. Jadi kita kesini hari ini bukan buat halangin lo. Lauer. Kita kesini buat lihat lo. Ambil sesuai aturan. Kalau lu dapet, itu kemampuan lu sendiri. Kalau enggak, aturan kota tianyin. Lu harus belajar dari awal lagi. Oke. Ayo main sesuai aturan. Bos besar. Paman Kun. Gua nggak ngadu soal lu. Nggak nyerang diam-diam. Gua datang ke sini dengan jujur buat hadiahnya. Nggak ada aturan yang dilanggar, kan? Nggak ada yang dilanggar. Kalau gitu kita beres. Lo mau gimana? Simple. Hari ini, Kasino lo buka hari ini, kan? Ya, ayo kita judi. Taruhan apa? Yang mau kita? Berani. Hei, Bukannya lo anak kandung Paman Kun. Kalau gitu biar lo aja. Wakili Kasino Cloud Top. Taruhan sama gua. Gimana? kita semua orang kayak lu, rendahan, taruhan nyawa sendiri. Cuman orang rendahan yang taruhan nyawa. Pengecut nggak punya nyali. Kalau nggak berani, bilang aja langsung. Duh, Lo apa? Kalau lu berani taruhan, gua akui lu punya nyali. Lu sering main dadu kan? Berani taruhan sama Zhao. Ambil kesempatan ini di depan bos. Tunjukin kemampuan lu. Lu gila, Zhao taruhan nyawanya. Kalau lu kalah, Nggak ada risiko, nggak ada hasil. Kalau Chen mau, posisi Chen ini dan kepercayaan bos. Ini kesempatan langka. Kesempatan emas. Lewatin ini. Nggak ada pada pertulangan. ayah, aku. Kalau aku kalah, aku mati. Dasar pengecut menyedihkan. Hei kalian semua. Kalian lagi bisik-bisik apa di sana? Taruhan nyawa. Berani? Lu Chen, aku kasih kesempatan. Berani nggak? Aku. Kalian semua cuma kumpulan pengecut. Bos besar. Paman Kun. Kenapa kalian nggak maju? Biar aku. Dengan semua orang di sini, nggak boleh taruhan nyawamu. Zhao. Terus bersama dengan pamanku. Siapa mereka? Kau nggak pantas. Aku pemilik kasino Cloud Top. Kau datang ke sini cuma buat cari masalah sama aku. Berhenti pura-pura. Aku lawan. Taruhan nyawa. Berani? Aku nggak punya apa-apa lagi. Taruhan nyawamu? Kenapa enggak? Bagus. Berani? Sebutkan. Main apa? Simple. Lempar dadu, angka tertinggi menang. Yang lebih besar menang. Satu ronde tentukan semua. Ikut. Setuju. Siapkan. Tunggu dulu. kenapa? Ini kan wilayah lo. Gua cek 2 dek kartunya. Siapa tahu kalian udah curangin kartunya, hah? Oke, bos. Mending pakai kartu gua aja. Sebelum mulai, kita pastiin taruhannya dulu. Udah deh, jangan taruhan nyawa. Kita di sini mau menang duit. Duit bukan nyawa. Omongan kayak gitu, cuma nakutin 2 orang itu. Bukan gua.
Janji, maksud lu apa? Nggak usah taruhan nyawa. Ayah, biar aku coba juga. Ya nggak pakai taruhan mati. Tapi kalau kehilangan tangan atau kaki berani, aku diam loh. Pantas aja lu berani datang ke tempat gua dan ambil uang hadiah gua. Jauh lebih hebat dari pengecut-pengecut itu. Basa-basi aja. Simpel aja. Lu kalah. Gua ambil satu jari lu. Jadi hadiah gua. Terus kasino Klotok tutup selamanya. Kalau gua kalah, gua nggak akan datang ke Klotok lagi. Buat hadiah apapun. Nggak akan dibikin Klotok repot lagi. Mulai sekarang, kita nggak usah saling ganggu. Aku cuma manajer. Aku nggak punya hak buat mutusin nasib Klotok kasino. Aku tahu posisiku. Aku nggak sanggup nanggung harapan bos dan Om Kun. Semua di taruhanku. Oke, gimana kalau gini? Kalau lu kalah, kita ikut cara lu. Tapi kalau gua kalah, gua udah ambil satu jari lu. Jadi gua kasih seluruh tangan gua deal. Lo punya nyali. Coba duluan. Lu tamu, lu duluan. Oke, jangan bilang gua nggak kasih kesempatan. Kok bisa gini? Gimana dia bisa menang? Dia hancurin dadunya. Si Zhao ini emang punya kasino. Dia sendiri jago judi. Untung gua nggak maju. Pasti gua kalah. Bener banget. Nama angka 6 dan 1 titik. Ini dadu lu sendiri. Jangan bilang gua curang. Coba lihat gimana lu mau ngalahin itu. Lihat aja gimana cara mau ngalahin gua. Kenapa? Hedging. Jalan kecilmu udah tamat. Tangannya bakal dipotong. Dan bikin malu kasino. Mereka bakal tendang dia. Lihat aja. Berapa lama lo bisa tahan? Jenny. Tunggu aja tanganmu dipotong. Bagus kalau dia kalah. Jenny kalah dan dipotong. Gue bisa lampiaskan amarah. Dan Jenny dapat kesempatan. Gantiin Jenny. Jenny berani dan pintar. Bakat sejati. Sayang banget. Lempar. Kenapa nggak lempar? Jangan bilang lu mau potong tangan terus nyerah gitu aja. Buru-buru amat. Aja yang sekarang kamu bos kasino Klotok. Kadang kamu harus turun tangan sendiri. Kalau gitu terjadi, coba pakai dadu buat kuasai meja. Sebagai ahli bela diri, waktu kocok dadu, semua soal kontrol tenaga. Aku tunjukin ya. Enam angka 6 itu dasar. Itu kontrol sudut dan tenaga stabil. Dadu punya 8 sudut, sisi 6 titik punya 4 sudut kunci. Waktu kocok, coba putar dadunya sesuai sudut-sudut itu. Jaga tetap stabil, jangan biarkan liar dan nabrak-nabrak. Kayak gini, turunin pergelangan, centik pakai ujung jari. Jadi waktu semua dadu jatuh, angka 6 di bawah. Itu mengatur hasil akhir. Tentu itu baru langkah pertama. Buat menang tiap lempar dadu, lo harus kuasai teknik pecah dadu. Jurus ini namanya belah batu. Pukul tajam, pakai pukul jari ketuk gelasnya, dan pecahin dadunya. Tapi atur waktu, pas muter antara 6 dan 1, tepat di ujung. Bagian susah berikut. Waktu lu kocok, semua dadu harus putar di jalur 6 titik yang sama. Pukul 2 kali berturut, tiap pukulan harus sama persis. Pecahin satu dadu tiap kali. Timingnya nggak boleh meleset setengah detik. Hai nak, lo udah kocok dari tadi belum selesai juga. Mau kocok sampai hari semalam penuh? Gue temenin lu sehari semalam kalau gitu. Yuk kocok. Gua mau lihat trik apa yang bisa lo lakuin.
8 poin. Kamu menang. Jenny, kamu menang. Kok bisa gitu? Gak mungkin. Kamu udah cek dadunya sendiri. Mau kabur sekarang? Nah, kamu kalah. Hahaha. Kalau nggak bayar, kamu langgar aturan mainnya. Oke. Gua kalah, gua terima. Mulai sekarang, kita nggak usah saling ganggu. Nah, jangan sombong dulu. Bakal ada yang cari kamu. Ayo pergi. Jenny, kerja bagus. Makasih, bos. Kamu bikin kasino Yunding. Bangga hari ini. Bilang aja mau apa. Kalau wajar, gua bisa wujudin. Bos, gua udah jadi manajer kasino. Ini cuma kerjaan gua. Kalau gua udah janji, gua nggak bakal tarik kata. Karena lo nggak mau ngomong. Gua yang putusin buat lo. Mulai sekarang, lo jadi wakil direktur kasino Auto. Makasih, bos. Kerja yang bener, kasih yang terbaik. Gua percaya sama lo. Jenny, gua juga percaya sama lo. Makasih, Romkun. Ayo jalan. Selamat ya. Direktur Chen mulai sekarang. Lu bos gua sekarang. Oh ya? Kalau gitu suruh bos tidur sama kamu dulu. Mimpi aja lu. Bukan cuma mimpi, tapi lakuin beneran. Oh iya, gua ada berita gede. Harus cari ibu gua, kasih tahu kabar baiknya. Terus cari Gongjen, paksa dia minta maaf ke ibuku beneran. Selamat malam, Pak Chen. Beberapa bulan lalu, gue berlutut memohon. Cuma demi satu, nomor penyelamat nyawa. Dan sekarang banyak orang punduk ke gue. Cuman buat nebak nomor apa yang gue sebut. Ibu nggak mikir. Dunia ini lucu banget. Mereka ubah rasa hormat. Jadi mainan yang gue mau banget waktu kecil. Tapi tiap putaran, butuh tangan berdarah buat mutar. Bekas itu,